Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Ya puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan malam hari ini saya Esther kembali bisa hadir dan melayani melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah Sobat Maestro, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, seperti biasa ya, kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa kembali mendengar pesan-pesan-Mu lewat hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk melayani malam ini. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru dan sesuatu yang mengubah hidup kami melalui apa yang kami dengar malam hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah dan urapi kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu yang melayani. Saat ini Tuhan kami hanya mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah You Are My Hiding Place. Nah Sobat Maestro, hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengeluh tentang keadaan-keadaan mereka. Mengeluh tentang apa yang terjadi, yang mau tidak mau, semua merasa kena dampaknya. Sobat Maestro, masalah-masalah boleh terjadi dalam dunia ini ya. Bahkan kelihatan mungkin hari-hari ke depan tidak nampak lebih baik. Masalah ekonomi, bencana alam, peperangan dan sebagainya melanda dunia ini. Tetapi Sobat Maestro, janji dan jaminan perlindungan dan tempat perteduhan, tempat persembunyian yang melindungi kita dari semua itu hanya ada di dalam firman-Nya, amin. Hanya ada di dalam hadirat-Nya, amin. Nah seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam Mazmur 91, Anda catat dulu nanti Anda baca ya. Nah di sini mereka sedang dikelilingi oleh musuh-musuh dan juga penyakit sampar yang menular gitu. Tetapi Sobat Maestro, mereka berkata bahwa hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan dan perteduhan, amin. Nah Sobat Maestro, saya teringat satu lagu ya. Nah lagu ini diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 7 yang menyatakan kalau Tuhan itu tempat persembunyian kita. Engkaulah tempat persembunyianku. You are my hiding place. Amin. Nah ayat ini Sobat Maestro menyatakan bahwa Tuhan melindungi kita dari kesukaran. Amin. Tuhan melingkupi kita dengan lagu-lagu pembebasan. Nah ini kalau kita baca dari Alkitab bahasa Inggris yang versinya versi New King James ya Sobat Maestro. Nanti Anda bisa baca kalau Anda punya Alkitab berbahasa Inggris dari New King James. Anda baca Mazmur 32 ayat 7 ya. Sobat Maestro, begitu banyak masalah yang kita alami, datang silih berganti selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, firman Tuhan gak berkata bahwa kita kalau ikut Yesus berarti kita tidak akan mengalami masalah. Tapi firman Tuhan berkata tentang kalau kita ikut Yesus itu janji-janji Tuhan ketika kita mengalami masalah dan lain sebagainya, itu tergenapi dalam hidup kita, amin. Ada janji-janji Tuhan ketika kita dalam mengalami pergumulan atau masalah. Nah Sobat Maestro, begitu banyak juga orang-orang yang sharing pada saya. Hari-hari ini banyak banget Sobat Maestro. Dan mereka berkata, Bu, saya sudah gak kuat. Ada juga yang berkata, saya udah capek Bu, capek banget. Badai hidup ini terlalu berat untuk saya alami katanya. Atau ada juga yang saya udah capek dengan masalah yang terjadi, masalah suaminya, masalah keluarganya, masalah bisnisnya dan lain sebagainya. Banyak banget orang yang sharing tentang hal ini Sobat Maestro. Mereka merasa badai hidup menerpa kehidupan mereka dan itu sangat berat mereka rasakan. Nah Sobat Maestro, respon apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami badai hidup atau masalah-masalah hidup yang kita alami? Nah bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam perlindungan, di dalam perteduhan atau persembunyian
dengan Tuhan Sobat Maestro. Dan juga kita tentunya mengalami pembelaan dan juga pertolongan Tuhan. Ya, bagaimana gitu? Yang pertama adalah kita harus mengarahkan hati dan pikiran untuk bisa apa? Untuk bisa berdoa dan juga baca firman Tuhan. Jadi fokusnya jangan fokus sama masalah. Masalah itu tetap ada, tapi kita fokus sama Tuhan. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah yang ada, amin. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah yang kita alami, amin. Sobat Maestro, rasanya ya tidak salah kalau saya bilang Daud, sang pemazmur itu mempunyai sikap hidup dan hati yang seperti itu. Hal ini dapat terlihat dalam Mazmur 27. Ketika dia berbicara tentang menghadapi musuh-musuhnya yang kejam. Itu ada di ayat 2. Anda catat dulu karena saya nggak cukup waktu untuk membacakan. Anda catat nanti Anda baca ya. Dia berkata di situ kalau wajahmu kucari ya Tuhan. Itu juga ada di ayat 8 ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika Daud menuliskan Mazmur itu, dia tuh sedang mengingat-ingat masa-masa saat dia melarikan diri dari Saul. Itu masa-masa yang berat buat Daud. Itu di 1 Samuel 21 ayat 10 Sobat Maestro. Atau juga dia lagi mengingat masa-masa waktu kejadian dengan anaknya Absalom ya. Di 2 Samuel 15 ayat 3 sampai 14. Nah Sobat Maestro, doa dan ketergantungan kepada Tuhan adalah hal yang paling difikirkan oleh Daud. Dan di dalam Tuhan dia mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Amin. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan buat Anda semua ya. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Sobat Maestro, kita juga memerlukan tempat persembunyian, amin. Tempat perlindungan yang aman. Nah dengan baca firman Tuhan, dengan berada terus dalam hadirat-Nya dan kita berdoa, kita ini sedang membangun kedekatan, membangun keintiman dengan Tuhan seperti yang dimiliki oleh Daud, amin. Ketika Tuhan jadi tempat persembunyian kita, maka hati kita akan selalu cepat berpaling kepadanya. Untuk apa? Untuk berdoa, amin. Di dalam doa, di dalam bersaat teduh, di dalam baca firman Tuhan, Tuhan dapat bicara, Tuhan dapat meneduhkan hati kita dan pikiran kita, Sobat Maestro. Sehingga kita yakin, kita sangat yakin kalau kita ini aman di dalam perlindungannya, amin. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah mengarahkan hati dan pikiran untuk bisa berdoa dan baca firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah melekat kuat kepada Tuhan, amin. Sobat Maestro, rahasia untuk menerima perlindungan Tuhan yang kedua adalah hati yang melekat kepadanya, amin. Hati yang melekat kepadanya di dalam rasa syukur, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Sobat Maestro, melekat kepada Tuhan artinya apa? Artinya menjadikan Tuhan yang utama di dalam apapun juga. Sebagai anak-anaknya, Sobat Maestro, kita ini pasti alami berkat Bapa, amin. Nah berkat Bapa ini untuk anak-anaknya yang hatinya gimana? Yang hatinya tentunya melekat kepadanya, amin. Kita terima bukan hanya berkat loh Sobat Maestro yang ada di dalam alam ini. Tapi kita terima apa? Tapi kita terima juga janji pemeliharaan dan perlindungannya bahkan di dalam kekekalan, amin. Orang yang melekat kepada Tuhan itu menjadikan Tuhan prioritas utama di dalam hidupnya. Karena dia mengetahui kalau kekuatan dan kesanggupannya itu datang dari Tuhan, amin. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dia akan mengalami bahwa Tuhan menyertainya di dalam kesulitan. Tuhan mendengarkan doa-doanya. Tuhan memberikan hidup yang penuh dengan kehadiran dan pemeliharaannya yang ilahi, amin. Nah Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai, aku tidak akan melangkah.
Hati Musa ini contoh hati yang melekat kepada Tuhan, Sobat Maestro. Kita harus belajar untuk punya hati seperti Musa ini, amin. Dalam Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, amin. Jadi Sobat Maestro, hiduplah melekat kepada Tuhan, amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah jadikan Tuhan tempat persembunyian, perlindungan kita yang aman, amin. Sobat Maestro, saat kita merasa badai hidup melanda hidup kita, jangan melawan badai itu, Sobat Maestro. Namanya itu konyol. Apalagi dengan kekuatan kita sendiri, gak bisa, Sobat Maestro. Yang harus dilakukan adalah kita berlindung di tempat persembunyian yang benar, yang aman, amin. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berlindung kepada Tuhan. Kita harus lari dan berlindung kepada Tuhan, amin. Begitu banyak orang yang lelah, begitu banyak orang capek, putus asa, merasa kalah. Karena apa? Karena mereka mencoba untuk melawan badai hidup yang sedang mengamuk. Kalau kita berlindung, kita bersembunyi di balik Tuhan, kita tidak akan bersentuhan langsung dengan badai itu. Karena apa? Karena badai itu langsung bersentuhan dengan Tuhan. Maka badai itu akan taat ketika Tuhan bilang badai untuk reda. Ketika Tuhan meredakannya, badai akan taat. Amin. Nah Sobat Maestro, itu 3 hal yang saya bagikan malam ini ya. Karena waktu yang terbatas, saya bagikan hanya 3. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam persembunyian di dalam Tuhan. Ingat ya Sobat Maestro, sehebat apapun manusia, semuanya tetap terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa kita tangani. Hanya oleh kuasa Tuhan, maka semua bisa diatasi. Masalah-masalah kita bisa diatasi, Sobat Maestro. Itu sebabnya Tuhan menyediakan mujizat ya. Tuhan menyediakan terobosan. Tuhan membuat jalan saat tiada jalan, amin. Kita butuh Tuhan, Sobat Maestro, karena apa? Karena cuma Tuhan aja yang sanggup menolong kita dan menyelesaikannya, amin. Sobat Maestro, Tuhan melindungi kita dari kesukaran-kesukaran, dari masalah-masalah kita dengan lagu-lagu pembebasan. Banyaklah di dalam hadiratnya, amin. Banyaklah mendengar suaranya, amin. Banyaklah berdoa dan hidup intim dengan Tuhan, amin. Dan mari kita katakan, you are my hiding place. Engkau Tuhan tempat perlindunganku, tempat persembunyianku yang aman. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam ini kami semua yang mendengar mendapat kekuatan yang baru. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berbeban berat. Mereka yang saat ini benar-benar sedang merasa putus asa, sedang merasa lelah. Karena apa yang mereka alami Tuhan. Biar mereka bisa mengarahkan hati dan pikiran mereka di dalam doa-doa kepadamu Tuhan. Hidup melekat kuat kepadamu dan berlindung di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa biar mereka mengalami kebangunan rohani dalam hidup mereka, mengalami kekuatan daripada-Mu Tuhan, dan mereka merasa aman di dalam perlindungan-Mu dan mengalami kemenangan melalui apa yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang membawa perubahan, membawa terobosan dalam hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.